Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya Umi Raisa. Nah, di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua. Nah, jadi ini itu bahasannya ngomongin tentang shopping, tapi bukan cara shoppingnya ya teman-teman. Jadi melainkan tentang bagaimana menghindari spending triggers atau hal-hal yang membuat kita jadi belanja. Karena kebanyakan orang yang curhat di sosmed itu, kenapa sih mbak semenjak pandemi kok aku tuh jadi lebih boros, lebih sering belanja gitu. Nah, apa aja hal-hal itu? Yuk mari kita simak, let's go start it. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Jadi untuk spending triggers yang pertama itu adalah bosen. Nah, ini aku taruh di bahasan yang pertama karena banyak dari kita yang kerjaan di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah. Nah, jadi biasanya dari segala sesuatu yang di rumah itu kan lama-kelamaan akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan. Nah, secara otomatis biasanya orang-orang itu akan lebih sering membuka HP, lalu berselancar di marketplace atau di internet, scroll terus gitu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka akan check out atau apabila terpengaruh dengan flash sale ataupun diskon-diskon di marketplace contohnya. Dan itu adalah penyebab kita jadi belanja. Tapi konteksnya di sini dengan gaya hidup aku yang menerapkan minimalis bukan berarti tidak boleh sama sekali belanja ya teman-teman. Sebenarnya tetap boleh belanja, melainkan kita harus berusaha belanja itu menyesuaikan kebutuhan kita. Terus ada yang bilang, mbak gimana dong, sekarang kan mumpung lagi ada promo 88, 99, flash sale, macam-macam deh ya, promo free ongkir. Nah, promo itu justru seharusnya kita gunakan untuk hal-hal yang kita butuhkan ya teman-teman. Yang nggak baik itu adalah kalau misalkan kita menggunakan promo yang karena mumpung ada promo nih atau mumpung lagi ada diskon nih, padahal sebenarnya kita itu nggak lagi butuh. Nah, mungkin itu yang bikin kita tambah boros ya. Dan kalau penerapan di aku pribadi selama ini, aku berusaha menerapkan shopping list. Jadi sebelum belanja kita buat dulu daftar apa aja sih yang pengen kita beli. Next, nanti kalau udah nemu barang yang cocok saat ada promo 99 atau promo flash sale, nah kita check out supaya kita bisa dapat harga yang lebih murah nih teman-teman. Jadi coba kita list dulu keperluan kita apa, next ditunggu sampai ada promo 88 atau 99 itu datang, baru nanti kita check out. Nah, jadi di sini intinya kita boleh belanja, boleh belanja mengejar promo itu, tapi sesuai kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Nah, lebih baik kalau kita lagi bosen, ada baiknya kita mencari kegiatan lain, misalnya lakukan hobi kita atau nyimak seminar webinar ya yang bisa menambah ilmu dan hal lainnya agar kebiasaan scroll marketplace atau scroll di media sosial itu sedikit terlupa. Dan saya sering banget karena mencari kesibukannya di hal yang lain, misalnya menyimak seminar parenting, menyimak webinar, bedah bisnis ataupun optimasi sosial media itu. Nah, jadi secara nggak langsung yang tadinya pengen ngelihat promo-promo di marketplace jadi sedikit lupa teman. Selanjutnya untuk spending triggers yang kedua adalah emotional shopping atau belanja karena emosi. Nah, jadi ada banyak macam seperti emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah, dan itu adalah hal normal ya sebenarnya. Namun yang salah itu adalah ketika kita lagi sedih, kita itu menuangkan kesedihan kita itu dengan belanja. Nah, justru itu bukan menyelesaikan kesedihan kita, melainkan menambah masalah ya teman-teman. Apalagi yang kita belanja tidak sesuai budget, nah itu akan menambah masalah lagi intinya.
Ketika kita belanja, kita nggak perluin itu dan berusaha untuk menaruh kebahagiaan itu di suatu barang. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita gitu loh teman-teman, di dalam diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita itu mau bahagia atau enggak. Nah, bisa juga kita itu mengganti kekesalan kita atau kesedihan kita itu diganti dengan hal gimana kalau kita melakukan hobi atau kegiatan lainnya dengan cara menelpon keluarga atau curhat ke teman misalnya, atau mungkin kita melakukan kegiatan hobi yang sama ke teman kita dengan teman kita misalnya. Nah, jadi kan nggak semua segala sesuatu emosional sedih itu dituangkan dengan belanja, membeli suatu barang gitu. Oke, selanjutnya untuk spending trigger yang ketiga adalah treat yourself mindset. Nah, jadi treat yourself mindset ini bunyinya biasanya itu begini. Aku ini berhak loh belanja untuk diri aku sendiri. Aku berhak membelanjakan atau memberikan reward untuk diri aku sendiri. Jadi ini itu mirip dengan emotional shopping tadi, tapi ini tuh lebih ke arah kayaknya setiap kita mencapai sesuatu, kita itu harus banget langsung membeli sesuatu barang yang sebenarnya agak salah ya teman-teman. Jadi aku sendiri juga setuju untuk ketika memberi reward untuk diri kita sendiri kalau kita itu mencapai sesuatu yang lebih. Misalnya nih, goals nabung di bulan ini itu 500.000. Nah, next berikutnya aku harus punya goals target nabung 1 juta. Nah, kalau itu berhasil, aku akan berikan reward untuk diri aku sendiri. Seperti aku masih entah kita ngebelanjain barang atau apa. Kalau seperti itu masih boleh karena kita telah mencapai target 2 kali lipat dari target di bulan sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah menanamkan treat yourself mindset ini, kita akan bisa mengendalikan agar hal ini itu tidak sering muncul atau tidak sering datang tiba-tiba, karena kita tuh juga nggak bisa sedikit-sedikit kalau sudah mencapai sesuatu itu harus membeli barang itu untuk reward diri kita sendiri. Artinya kita tuh biar agar tidak selalu menaruh keberhargaan diri kita sendiri atau harga diri kita ke semua barang. Padahal bisa dengan solusi yang lainnya. Misalnya apabila kita telah mencapai goals menabung 2 kali lipat tadi dari bulan kemarin atau dari bulan sebelumnya, aku akan mengikuti seminar keuangan, atau aku akan mengikuti seminar marketing pengembangan bisnis aku. Jadi bukan hanya sekedar beli baju atau beli sepatu, beli tas. Nah, karena hal itu tidak menambah keterampilan kita pastinya. Nah, jadi intinya itu bukan berarti nggak boleh sama sekali membeli sesuatu barang untuk mereward diri kita sendiri ya teman-teman, melainkan kita bisa mengambil hal lain atau mengambil solusi lain dengan cara mereward diri kita sendiri dengan mengikuti seminar yang dimana itu bisa mengembangkan potensi keterampilan dan kemampuan kita untuk pengembangan bisnis atau untuk pengembangan skill kita, keterampilan kita. Nah, ada baiknya dengan solusi itu ya teman-teman. Dan semua itu sangat boleh kita lakukan dengan syarat sesuai kemampuan kita dan masih masuk akal. Selanjutnya untuk spending trigger yang keempat itu adalah fear of missing out. Orang-orang itu menyebutnya dengan FOMO. Nah, FOMO itu apa sih, Mbak? FOMO itu adalah hal trending dan hal baru yang akan selalu muncul, dan dia intinya ya sesuatu yang viral, dan dengan kepribadian yang FOMO ini itu akan berasumsi, oh aku harus banget nih beli barang ini, aku harus banget nih beli yang lagi trending. Intinya kepribadian orang yang FOMO itu nggak akan mau ketinggalan zaman. Pokoknya dia itu harus selalu up to date. Ya intinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini solusi untuk pribadi yang FOMO itu silakan coba lifestyle
lifestyle minimalis ya teman-teman. Nah, karena dasar dari FOMO ini itu takut ketinggalan zaman yang jadi kayak ngerasa kita itu nggak pernah cukup. Jadi kita itu harus dapat yang lagi hit sekarang juga, padahal mungkin barang yang lagi tren sebelumnya itu belum kepake, belum kita gunakan sama sekali. Sedangkan kalau gaya kehidupannya minimalis itu, kita akan menerapkan gaya kehidupan yang berkecukupan atau yang seperlunya, minimalis lifestyle. Oke, next selanjutnya untuk spending trigger yang kelima ini adalah shopping addict. Nah, shopping addict ini aku sendiri juga baru tahu loh teman-teman. Jadi shopping addict ini kelainan atau disorder. Kalau orang lain, orang medis itu bilangnya oniomania. Jadi oniomania ini kecanduan daripada orang-orang yang membelanjakan sesuatu di luar dari kewajaran atau dari normalnya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di rumah bisa dicek nih ya di diri kalian masing-masing. Nah, jadi kalian bisa cek ke diri kalian sendiri. Ciri-ciri yang pertama itu yaitu nggak bisa nahan diri ketika belanja. Nah, jadi misalnya kalau kita ke mall nih, kita lihat barang yang lucu, yang gemes, lalu kita tuh beli. Kalau nggak beli, kita tuh bisa kepikiran, nggak bisa tidur, stres gitu loh bawaannya teman-teman. Nah, padahal boleh jadi itu hanya keinginan sesaat aja gitu. Ada juga yang pernah bilang, ketika kita menginginkan suatu barang, coba tunggu sampai 3 atau 5 hari ke depan, apakah kita masih kepikiran ingin membelinya. Kalau lebih di hari ketiga atau kelima itu kita udah nggak kepikiran lagi, nah boleh jadi kita sedang tidak membutuhkannya sebenarnya, melainkan itu hanya sebuah keinginan. Dan ciri yang kedua itu, coba perhatikan apakah selalu tidak punya uang. Nah, jadi di sini biasanya pribadi yang begini, yang selalu tidak punya uang itu, jadi dia dari gajian itu tiap bulan nggak pernah sama sekali menabung atau mempersiapkan tabungan masa depannya teman-teman. Nah, intinya gaji setiap bulan itu selalu habis. Nah, ketika ada kebutuhan darurat, dia itu kelabakan, nggak bisa membackup masalah itu sama sekali dikarenakan tidak memiliki uang atau tabungan dana darurat. Selanjutnya untuk ciri yang ketiga itu yaitu hiding shopping. Nah, hiding shopping ini cenderung menutupi hobi belanja ke orang lain. Ketika ditanya, kamu udah belanja barang ini apa belum? Kamu habis belanja ya? Terus kamu biasanya argumennya itu seperti menutupi atau berbohong. Oh enggak kok, aku kali ini udah beberapa bulan udah nggak belanja. Padahal sebenarnya dia itu udah check out beberapa, bahkan banyak item sudah di check out di marketplace-nya. Tapi dia di sini tuh seperti menutupi hiding shopping dia ke orang lain. Dan semua hal itu bisa dari pola asuh dari kecil, gen, dan banyak lainnya. Nah, kalian bisa konsul ke psikiater karena hal ini bisa berdampak serius kalau apabila makin lama dibiarkan gitu loh teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang spending trigger ya di video kali ini. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk supportnya dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.